Saya Ibu Rofiko Rohim, Guru Besar Ilmu Ekonomi dan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kali ini saya berbicara sebagai pemilik restoran Sumber Asli Kuliner Tempo Dulu. Mungkin teman-teman milenial pengen tahu, why? Kenapa kok saya terjun ke dunia kuliner? Nah, karena saya orang ekonomi, saya akan memulai dari angka cadangan devisa kita. Mungkin para milenial ketika Bank Indonesia mengumumkan cadangan devisa kita bulan April, bulan Mei 135 miliar US dollar. Mungkin nggak peduli, padahal itu penting. Artinya apa? Cadangan sebesar itu mampu mencakup kebutuhan impor dan cicilan utang kita selama 7 bulan ke depan. Nah, kata-kata impor ini yang penting. Impornya impor apa? Impor pangan dan impor untuk alat kesehatan maupun obat-obatannya. Nah, apa hubungannya dengan restoran? Amat sangat ada. Coba Anda bayangkan, setengah semester Anda saja impor untuk makanan itu 88 triliun. Nah, sementara yang diimpor rata-rata adalah makanan-makanan yang apa? Yang sebenarnya kita bisa konversi dengan memakan barang lokal atau bahan kebutuhan lokal. Ya, jadi misalnya nih, setiap hari kita semua makan tepung-tepungan. Padahal Indonesia belum bisa menghasilkan tepung. Jadi 100% tepung gandum itu adalah impor. Kemudian misalnya apa? Kelangkaan daging, kelangkaan ayam, kelangkaan semua yang Anda makan itu semua. Nggak ada kalian ngomel, jerit, akhirnya mau nggak mau harus impor. Nah, padahal kalau impor itu dari mulai port to port, dari mulai diproduksi sampai ke suatu negara, kalau dia dibawa kapal, berapa lama? Ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu? Berapa emisi CO2-nya untuk itu? Nah, ini penting untuk teman-teman milenial ketahui. Nah, oleh karena itu, kita semua adalah agen untuk mulai memanfaatkan pangan lokal. Nah, lalu apa hubungannya tadi? Setelah impor, kita punya panganan lokal, ya. Apa hubungannya kesehatan? Nah, Tuhan menciptakan kita, manusia, pasti DNA-nya sudah disesuaikan dengan apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Zaman saya kecil, sarapan itu makanannya adalah umbi-umbian atau kita makan bubur misalnya yang ada di halaman nenek kita atau Pak D kita atau buyut kita. Tetapi coba sekarang, hampir semua yang Anda makan dari bangun tidur sampai tidur lagi 100% impor. Dan impor itu harus disediakan uang US dollarnya dalam bentuk apa? Reserve ya, yang ada di Bank Indonesia. Nah, ini mempengaruhi apa? Fluktuasi nilai tukar. Nah, karena yang kita makan tidak sesuai dengan DNA kita, akibatnya sekarang Anda lihat, anak-anak kecil pun sudah dapat kabar, anaknya si A, baru SD sudah diabetes, baru SMA sudah jantung, baru SMP sudah menderita gagal ginjal. Karena apa yang kita konsumsi tidak sesuai dengan DNA kita. Nah, berakar dari situ, kebetulan saya punya lahan yang bagus di kawasan Cipete Raya, kawasan kuliner yang rata-rata sebagian besar adalah kopa kopi. Nah, saya ingin supaya apa? Yuk, bagaimana kalau saya mau ajak teman-teman milenial untuk mulai reinventing apa kekuatan kita. Kekuatan kita adalah dari Sabang sampai Merauke. Kita punya kepulauan, kita punya laut. Disitulah kekayaan alam kita yang seharusnya kita makan dari situ. Nah, kemudian mulai berpikir, lalu apa konsep usahanya? Restoran yang menjajakan makanan dari, kalau bisa ada semua perwakilannya dari semua Indonesia. Baik itu perwakilan di dessert, baik itu perwakilan di main course, baik itu perwakilan di minuman misalnya. Nah, oleh karena itu kebetulan saya suka jalan-jalan, baik keliling dunia maupun keliling Indonesia sampai ke pelosok-pelosok, jadi mengetahui aneka ragam makanan. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk membuat restoran yang menyajikan masakan dari berbagai daerah. Dan syukur-syukur yang sudah langka, yang kalau kamu aja namanya nggak tahu, mungkin belum pernah makan. Nah, ini yang pengen kita sajikan karena apa? Bagaimanapun siapa lagi yang bisa mempertahankan kearifan lokal
di mana kearifan lokal tadi ternyata ada inline dengan kesehatan, berarti kenapa? Dengan biaya kesehatan dan juga dengan kebutuhan impor pangan. Nah, kalau kita lihat nenek moyang kita itu kan ekspor mulai dari merica, mulai dari kayu manis, cengkeh, kapulaga, itu semua adalah bumbu yang dimanfaatkan untuk kesehatan. Nah, hampir semua masakan tradisional kita bumbunya rumit, ya, sehingga kalian sukanya apa? Geprak-geprek merica, garam, geprak-geprek merica, garam, ya, yang cuma dibakar-bakar. Nah, kalau nenek moyang kita itu sudah memikirkan dari suatu makanan yang mengandung A, B, C, D, X dinetralkan dengan bumbu PQRX, nah, sehingga menjadi netral sifatnya. Nah, oleh karena itu saya sangat berkeinginan bahwa teman-teman milenial coba Anda cadangkan atau Anda canangkan seminggu sekali Anda harus makan makanan langka Indonesia. Karena kalau enggak, siapa yang melestarikan? Dan bahan-bahannya sudah pasti ada di sekitar kita dan pasti tidak impor bahannya. Jadi kita membantu ketahanan pangan, membantu ketahanan energi, membantu ketahanan finansial Indonesia. Daripada kita ngomong-ngomong kritik-kritik, kita mulai dari diri kita sendiri. Dan itu bermanfaat untuk diri kita sendiri juga. Nah, pertanyaannya, struggle nggak sih waktu membuka restoran Sumber Asli pada saat pandemi? Nah, saya yakin pada saat pandemi kita semua nggak bisa mudik, nggak bisa pulang kampung ke tempat uakmu, ke nenekmu, ke buyutmu. Mau nggak mau kemana makanannya? Ke Sumber Asli. Dan alhamdulillah melalui word of mouth, Sumber Asli ini mulai dikenal. Dan memang penggemarnya beda-beda. Ada yang suka makanan Sumatera, ada yang suka makanan Jawa, ada yang Sunda, ada yang Jawa Timur, ada yang Indonesia Timur, ada yang Kalimantan. Alhamdulillah kami bisa menyediakan hampir ada perwakilan dari semua daerah. Pertanyaannya, bagaimana Bu belajar resepnya? Kalian ini sebagai generasi yang sangat beruntung. Semua ada di YouTube, semua ada di Google, tinggal mencari. Pertanyaannya, bagaimana praktisesnya? Bagaimana membuat resep yang pas? Nah, ini dengan apa? Learning by doing. Dan saya yakin kalian semua bisa melakukan itu. Jadi supaya makanannya bervariasi. Selanjutnya lagi, bagaimana bisa menggiring milenial bisa ke sini? Itu yang sulit. Karena kalian ini menganggap makanan lokal kuno, kampungan. Kalian inginnya makan yang steak. Ya, padahal uangmu cuma 100.000. Jadi makan 100.000, makan steak, milihnya impor. Anda bisa bayangkan, kalau barang impor, ya harganya murah, berarti kira-kira diangkut dari negaranya sampai Indonesia berapa lama? Naik kapalnya yang murah atau yang mahal? Pasti yang murah kan? Anda mau makan daging di kulkas yang sudah 6 bulan? Mikir nggak? Nah, ada yang mahal, ada loh suatu restoran jual daging harganya 2,5 juta. Ya jelas dibawa pakai pesawat, kemarin disembelih, udah nyampe di sini, ya pasti mahal. Nah ini yang kadang-kadang kita tuh nggak paham kenapa pricing ini penting. Pricing itu nggak mungkin orang bikin pricing itu asal. Pasti karena apa? Ada bebannya, ada biayanya. Nah makanya tolong teman-teman, kalau makan Anda lihat harganya, jangan langsung mahal, murah. Ya pasti kalau ada harga ada rupa. Jadi ada bahan, kalau dia memang mahal pasti harganya mahal. Nah Anda milenial yang Anda belajar ekonomi manajemen pasti tahu terkait pricing ini. Juga terkait dengan supply chain atau manajemennya atau distribusinya. Ya, coba Anda bayangkan, buah aja kita itu setahun impor 4 triliun hanya untuk buah. Ya, kalian makan durian, ada durian petro, ada durian montong, ada durian ucok dan lain sebagainya, milihnya durian yang impor. Nah, rasanya beda Bu ya, beda. Tapi Anda lihat kandungannya. Ingat ya, Tuhan menciptakan kita disesuaikan dengan DNA yang ada di sekitar kita. Jadi sebaiknya kita memakan jenis makanan yang ada di sekitar kita. Tidak hanya untuk membantu kesehatan kita, membantu anggaran kesehatan kita, juga membantu negara dalam ketahanan pangan, ketahanan energi, dan juga ketahanan ekonomi. Dan ini semua masa depannya ada di Anda semua. Ditambah lagi, mana ada sekarang ada milenial yang mau bercocok tanam. Anda bisa bayangkan ke depan itu perang itu bukan karena wilayahnya mau diambil, karena wilayahnya keren, enggak. Karena apa? Karena
makanan, karena air, ya. Perang itu karena itu ke depannya. Jadi siapa lagi kalau nggak kita, ya. Saya sudah tua, tapi saya mengajak kalian semua milenial untuk kembali kepada kearifan lokal yang tidak hanya slogan atau ngomong aja, tapi dengan tindakan yang nyata. Yaitu apa? Mulai mengkonsumsi, produksi makanan-makanan lokal dan makanan karya nenek moyang kita. Mungkin teman-teman milenial suka bertanya-tanya, kalau kita makan tradisional di pinggir jalan murah, tapi debu, tapi polusi, kebersihannya kurang. Tapi kalau makan di yang sangat bermerek di mall, ya mall yang bintang 5 misalnya, harganya mahal sekali. Nah, saya kebetulan punya kesenangan untuk memasak, mencoba masakan. Jadi resep saya cari sendiri, baik ketika saya kunjungan ke daerah, ataupun lewat YouTube, lewat media dan seterusnya, lewat Google misalnya. Nah, itu dicoba. Nah, kemudian harganya berapa? Saya paham, kantong milenial itu kalau nongkrong pengen kelihatan wow ya. Jadi ngopinya lama di restoran mewah atau dugemnya di tempat diskotik yang oke, makanya di warteg. Bener kan? Yang penting keren. Nah, saya ingin ini kombinasi. Saya ingin Sumber Asri ini menjadi tempat yang Anda bisa nugas, yang Anda bisa untuk kerja, Anda juga bisa nongkrong, tapi Anda juga bisa menikmati sajian makanan, minuman, hidangan yang enak. Jadi range harganya itu antara 9.000 sampai yang paling mahal hanya 54.000. Jadi kalau Anda punya uang 30.000, di sini Anda bisa minum sama nyemil. Punya 50.000 bisa sambil makan. Tempatnya enak dan ini didesain yang udaranya bisa keluar masuk dengan oke, tanpa perlu AC dan adem, hijau dan banyak ini ya. Kebetulan saya mencintai pernik-pernik. Saya mengumpulkan pernik-pernik dari berbagai macam negara. Anda nanti bisa menginspirasi. Siapa tahu Anda punya cita-cita ke Machu Picchu, punya cita-cita ke Aksum misalnya, punya cita-cita ke Palestina atau punya cita-cita ke Reykjavik misalnya, negara antah berantah. Nah, ini semua inspirasi ada di sini supaya Anda bisa go global. Kemudian selain range harganya tadi, bagaimana penyediaannya? Makanan yang saya jual adalah makanan yang pernah saya makan ketika saya berkunjung di tempat itu. Sehingga saya berpikir ini memang agak susah untuk apa? Sosialisasi kepada orang untuk makan makanan yang langka. Sehingga awalnya waktu bikin pertama kali saya hanya menyediakan 5 jenis, 5 kuantitas untuk satu makanan. Oh, dikit sekali Bu. Nah, ketika ada pengunjung yang menyenangi makanan itu, otomatis kalau 5 habis dong. Nah, tugas saya dan tugas awak kru yang ada di sini, semuanya totalnya ada 12 orang yang kerja di sini, semua harus tahu masakannya dan nanti harus mengarahkan kepada pengunjungnya. Misalnya nih, ketika dia masuk dia ingin makan ayam paniki. Paniki kalau di Manado kan biasanya kan masakannya kan beda, hewannya beda. Ini saya ganti dengan ayam misalnya. Saya pengen nyoba, loh kok habis? Nanti kita arahkan. Silahkan, masih ada pilihan ayam cincane dari Kalimantan, atau ayam Malebi dari Palembang, atau ayam Andaliman dari Tapanuli. Jadi kita juga ada proses untuk mendidik customer supaya tahu, oh ternyata di daerah itu banyak sekali. Dan coba, Anda kalau ke daerah, masa ke daerah Anda mikirnya makannya fast food, pasti kan pengen makan lokal kan, dan pasti mau mencoba. Dan alhamdulillah tidak ada satupun pengunjung yang keberatan kalau ditawari makanan yang lainnya. Nah, ini buka pada saat pandemi Agustus lalu ya, tapi karena makanannya daerah banyak orang datang, dan sekarang ini supply chain saya sudah mulai tampak. Jadi untuk jenis ini berapa banyak, dan bahkan kami sering ada festival yang beda-beda. Seperti hari Sabtu minggu lalu ya, itu ada khusus bubur. Jadi mulai bubur lemu, bubur mutiara, bubur gerendul. Belum pernah dengar kan bubur gerendul? Semua aneka bubur kita jual 18.000, satu mangkok kenyang, cukup 18.000, sepedaan ya, minumnya gratis. Minumnya pun juga saya bikin beda-beda. Kadang wedang uwuh yang untuk imun, kadang-kadang besok wedang air lemon untuk vitamin C. Kemarin khusus teh bunga telang, bagus untuk imun dan kesehatan mata. Kenapa mata menjadi concern saya? Anak sekarang kerjanya gini mulu, makanya banyak yang sakit mata. Nah, sehingga kami bikin program
gratis wedang telang ya. Ini semua saya rangkaikan untuk apa? Untuk kalian. Kenapa? Karena milenial adalah masa depannya Indonesia. Kepada siapa lagi kalau nggak kalian? Nah, oleh karena itu saya sangat ingin concern supaya kalian itu sehat, nanti bisa membawa Indonesia, mimpi kita 2045 kita menjadi negara terbesar ketiga di dunia. Ini bisa terwujud dengan apa? Kalau milenialnya sehat, jasmani dan rohani, ya. Kalian semua pemimpin, rebutlah kejayaan itu, Indonesia maju. Pertanyaannya, penting nggak sih kalian untuk lihat sumber asli kuliner Tempo Dulu? Amat sangat penting. Yang pertama, sumber asli kuliner Tempo Dulu ada di Jalan Cipete Raya nomor 11, tempatnya kuliner literally anak Jaksel. Kalau kamu pengen disebut anak Jaksel mesti ke sini. Literally south of Jakarta ya. Yang kedua, kalau kamu ingin disebut milenial yang mengagungkan kearifan lokal, kamu mesti ke sumber asli. Kalau kamu ingin disebut milenial yang memiliki visi ke depan untuk ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan finansial, datanglah ke sumber asli. Kalau kamu ingin nugas dengan perasaan tidak was-was karena COVID, yang bisa udaranya air mengalir sana-sini, datanglah ke sumber asli. Kalau kamu ingin milenial pengen berkunjung ke sana sini, duitnya belum ada, cicipin dulu masakannya yang ada di seluruh Nusantara, datanglah ke sumber asli kuliner Tempo Dulu, Jalan Cipete Raya nomor 11, atau bisa Anda lihat di Instagram @sumberaslicipete, atau Anda Google aja deh, lihat komen-komennya, hampir semuanya ambruk seneng dengan sumber asli kuliner Tempo Dulu.